Al-Fatihah. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Majuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Marilah kita mulai kembali ta'lim kita ini dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan kaji kita. Mudah-mudahan semua yang kita niatkan dan apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu sebab keridhaannya kepada kita dunia dan akhirat. Salam dan salam marilah kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan setia hingga yaumil qiyamah. Halaman 9 lah. Yang mana? Baris kedua halaman 9 dan di tengah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada sah niat jika diniatkan irfa, artinya aku mengangkatkan, atau aqar, artinya aku bersuci, atau agsil, artinya aku mandi, karena tiada tentu yang diniatkan. Jadi kadang tidak bisa kita mandi janabat atau wudu, nah sekedar agsil, pada kata mesti dirincikan. Jadi niatnya itu sekurang-kurangnya kemarin adalah nawaitu raf'al hadasil akbari misalnya, atau nawaitu raf'al janabati, atau apa nawaitul wudu'a, atau nawaitul raf'al hadasil asghari. Kayak itu tak. Nah, itu yang paling apa namanya singkat. Kalaunya yang lengkap untuk wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu lafaznya. Kalau nyaman di jabat, nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il, dan ini fardhun alayya lillahi, atau nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhun alayya lillahi ta'ala. Itu biasa. Nah, itulah yang disebut dengan talaqquz bin niat, melafazkan niat. Melafazkan niat hukumnya adalah sunat. Membacaan itu nah, niatnya sekali lagi adalah ketika
banyu sampai ke bagian tubuh yang pertama kita basuh. Ketika air itu sampai, disitulah meletakkan niat. Apa niat di dalam hati? Sahjaku, atau sengaja aku mengangkatkan hadas besar, misalnya karena Allah Ta'ala. Cukup di dalam hati. Cukup pas air sampai, entah ke kepala, entah di mana, yang basuh dulu. Biasanya kepala dulu. Nah di situ nang sahjaku, ujar pian di dalam hati. Ketika air itu sampai. Nang kalau nang membaca, bang baca dulu nawaitu dulu kan, itu sunat tak nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhu alaihi gitu. Nah, begitu air itu mencapai sampai ke kepala atau kepala misalnya dulu, maka disinilah sahjaku jadi mengangkatkan hadas besar atas sekalian badan bukan Allah. Nah seperti itu. Kalau tidak seperti itu menjadi tidak sah. Nah, kalau kita berwudu ketika air sampai ke muka, nang sajaku mengangkatkan hadas kecil. Ya, nang nawaitul wudu alirat itu sunat hukumnya. Jadi kalau itu ditinggal, misalnya ada dibaca, sah aja wudunya. Tapi niatnya itu yang di dalam hatinya itu jangan sampai kada. Nah, itu mengulah bisa kada sah. Nah, udah jelas. Kayak itu caranya. Nah sekarang berikutnya kedua apa? Kedua daripada fardu mandi, yaitu meratakan air serta dengan niat yang tertentu, yang tersebut itu pada meratakan sekalian kulit dan rambut. Jadi semuaan kulit kita ini harus sampai. Wajib air itu mencapai seluruh bagian daripada tubuh. Jangan sampai ada yang tertinggal. Dan yang penting diperhatikan adalah basuhan yang pertama. Basuhan yang pertama, karena itu yang wajib. Sedangkan basuhan yang kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Ini sunnah hukumnya. Basuhan kedua, basuhan ketiga itu sunnah hukumnya. Nah, jadi seluruh kulit di belakang telinga hati-hati betul. Gini, apalagi telinga tak itu harus dibuka. Gimana? Di dalam sini. Sampaikan banyu. Kelipatan-lipatan yang di sini. Lipatan tangan, sela-sela jari. Habiskan semua air itu sampai semuanya. Lipatan perut bagi yang lama-lamanya. Kerutan-kerutan pusat tuh harus sampai dalam sana. Nah, begitu sampai yang apa tuh kerucutan ruang burit. Nah, itu kan. Burit itu kan ada kerucutnya. Nah, itu mesti sampai ke situ. Nah, begitu. Jadi jangan sampai kada dilipatan-lipatan, di paha-paha dan sebagainya. Itu mesti sampai ke sana. Kalau enggak seperti itu tidak sah. Nah itu. Jadi itu meratakan. Jadi seluruh kulit wajib yang tuh apa namanya kalau hajat bedangkang kalau. Nah bedangkang. Tabuka kalau. Nah tabukanya nih itu nang wajib. Kalau dalam benar tuh kada usah. Nah itu. Artinya bilanya beduduk bedangkang lah. Apa nang kelihatan? Nah itu tuh nang wajib dibasuh. Artinya wajib sampai banyu ke situ. Nang selebihnya daripada itu sunat. Nah. Bisa aja kalau mengitihi seorang. Atau dirasa lah kadang perlu diitihi. Nah, dirasa aja. Wajib menyampaikan itu kada ya kada sah. Mandi wajib. Dan tiada wajib membasuh batin mulut. Batin mulut. Batin mulut itu maksudnya dalam muntung nih bakok umur tuh ada wajib. Artinya kalau nih basuh yang di sini aja nah itu wajibnya
nang bibirnya nah nang hambangannya nah kada wajib sampai ke dalam enggak. Artinya kada membatalkan daripada kada membuat sah apabila kada sampai ke situ anu air tadi. Dan biji mata kada perlu juga membasuhi biji mata. Dan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu kada termasuk kewajiban di dalam mandi janabah. Wudu kayak itu juga kan. Nah, wudu kayak itu juga itu masuk sunat-sunatnya aja. Yang istinsak memasukkan air ke hidung, berkumur-kumur itu termasuk sunat. Makanya bagus banget sebelum kita mandi janabah itu wudu dulu. Wudu dulu. Jadi banyu itu sudah ada yang di lilipatan telinga, sudah adanya. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi mandi janabah ini itu mesti lilip. Mesti lilip. Nah, paling kada dulu adab zahir ini dulu. Adab zahir pengaruh ini nang membahas sampai ke apa? Seteliti mungkin. Dan wajib muqaranahkan niat itu pada pertama membasuh sesuatu suku anggota yang dibasuh. Memuqaranahkan itu artinya mengimbayakan niat, membarengkan niat dengan ketika kita air itu sampai ke salah satu bagian tubuh kita yang mana dulu kita basuh. Nah ini kepala misalnya. Nah berarti di kepala situ niat atau di sebelah kanan atau di mana. Nah ini yang wajibnya. Jika berniat yang junub umpamanya suatu suku anggotanya kemudian daripada sudah ia menyampaikan air kepada sekalian anggotanya maka wajiblah pula mengulangi menyampaikan air kepada sekalian anggota yang dibasuhnya dahulu itu. Maksudnya apa? Membasuh tapi kada berniat pilih membasuh tapi kada berniat yang macam itu maka wajib inya mengulangi beserta niat yang benar tadi. Di mana meletakkannya tadi, kapan meletakkannya tadi niat tadi. Seperti itu. Nah. Dan sunat bagi yang mandi itu dengan apa? Dengan atau lainnya serta muqaranahkannya pada tempat yang diistinjai dari karena terkadang lalai daripada menyampaikan air kepadanya kemudian air kepadanya kemudian daripada sudah menyampaikan kepada anggota yang lain maka jadi batallah air sembahyang apabila yang dibasuhkan dia dengan tiada berlapik. Jadi kayak ini nah maksudnya kan yang membatalkan wudu ini nah membatalkan wudu nih salah satunya misalnya kita mencapai dengan telapak tangan ini yang benda-benda bersejarahnya nah itu dijapai itu maka batal itu wudunya baik ampun seorang terlebih ampun orang. Makanya kalau kita menggosok lubang-lubang burit macam-macam ini mesti pakai lapis. Makanya bagus dulu pakai pengaruhnya berapih atau bercawat dan sebagainya. Jadi atau
tangan ini apa ngarin ada penghalangnya lah, jangan sampai kulit ini yang tersentuh ke situ. Nah, batal ke sidin. Batalnya apa? Batal wudunya. Wudunya tuh, wudu sunatnya itu nang batal. Kita kan sebelum apa ngarannya, sebelum mandi wajib itu kan ada wudu dulu. Nah, wudu. Lalu mandi kan. Nah, saat mandi itu misalnya tajapai nang julak mandi. Nah, tapi dengan menggunakan telapak tangannya ini, nah, maka batal wudunya, mandinya kan udah batal wudunya. Jadi bila tian hendak kena tiba mandi, hendak pulang bau wudunya, iya bau wudu ya basah. Sebenarnya setelah mandi tian hendak langsung sembahyang ya boleh, karena sudah tak angkat aja hadasnya, cuma untuk mengambil kesunahan tadi supaya nilai wudunya ada. Nah, bagaimana wudunya itu? Apakah mengangkat hadas? Tidak mengangkat hadas. Nawaitul wudu'a sunat lillahi ta'ala. Saja aku berwudu sunat karena Allah Ta'ala, bukan untuk mengangkat hadas, karena hadas sudah terangkat. Sama orang yang melakukan tajdidul wudu. Tajdidul wudu itu artinya misalnya maghribnya, nah kada batal, udah maghrib nih belum batal, sampai ke isya belum batal, tapi ini hendak mau wudu, bolehlah, boleh, ngarannya tajdidul wudu, memperbaharui wudu, niatnya nawaitul wudu'a sunnatal lillah, saja aku wudu sunat karena Allah Ta'ala, bukan nawaitul wudu lirafil hadasil asghari, hadas nang mana yang diangkat, tidak ada, karena belum batal. Bagus itu, udah sampai belum batal wudu misalnya kan, itu namanya nurun 'alan nur, cahaya di atasnya, karena al wudu nur, wudu itu adalah cahaya, cahaya di atas cahaya, seperti itu. Bagus orang yang mengamalkan wudu. Jadi supaya kita ini terpelihara wudu, karena sebelum mandi janabah wudu, supaya terpelihara, supaya jangan batal, tetap dalam berpahala wudu tadi, jaga jangan sampai tersentuh ya itu tadi bubuhan itu tuh, yang seperanakan tuh, ya jangan sampai tersentuh. Nah ini syahdan adalah sunat mandi itu amat banyak. Nah, sunnah-sunnah di dalam mandi itu banyak benar, Jarsidin. Setengah daripadanya menghadap kiblat. Jadi mandi janabat menghadap kiblat itu sunat hukumnya. Nah, mana kiblat ke situ marah buat mandi nih. Nah. Dan mengucap bismillah yang dipesertakan dengan muqaranah niat tadi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil itu tadi. Bismillah itu termasuk sunat juga. Dan menghilangkan wadi dan mazi atau mani. Nah, itu dibersihi dahulu sebelum mandi wajib tuh. Nang masih ada banyu mani, nang masih ada mazi. Mazi itu sesuatu yang keluar di kemaluan kita, syahwat, bersyahwat, ada apa seperti lendir saja, dia likat apa sihnya, kental dan terang warnanya. Itu terjadi keluar apabila kita sedang bersyahwat. Kalau mani itu keluarnya dengan lezat, dan bilanya keluar maka syahwatnya pecah, artinya puas syahwatnya itu. Nah, itu namanya
Jadi beda antara mazi. Nah, mazi itu termasuk najis. Mazi itu najis. Jadi kalau kita misalnya teitihina apakah itulah kada keluar mani kayak cuma keluar sesuatu yang itu tadi yang kental tadi. Nah, basah misalnya cawat kita ini. Nah, itu wajib dibasuh. Wajib dibasuh ketika kita hendak sholat. Nah, sampailah. Kita teruskan di sini. Atau barang najis dahulu daripada mandi. Jadi sebelum mandi itu diteliti semuanya. Semuanya diteliti. Dan mandi. Setelah itu maka mengambil air sembahyang. Wudu setelah kita bersih rambut ini diurai sudah, ya kan? Bersih daki-mendaki itu dibuangi sudah, baru berwudu. Nah, ini sunnah hukumnya. Diniatkan dengan sunat mandi. Jadi niat berwudunya itu untuk mencapai kesunahan mandi. Nawaitul wudu'a sunnatan lillahi ta'ala tadi. Betul. Jika ada ia berair sembahyang dan jika tiada ia berair sembahyang, maka diniatkan dengan mengangkatkan hadas kecil jua. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardhillah ta'ala juga sama. Dan menyungguhi, bersungguh-sungguh artinya menyampaikan air pada sekalian perlipatan dan menyelang-nyelangi membasuh pohon rambut 3 kali, artinya sampai ke kulit rambut dibasahi dulu berataan itu bagus supaya nanti pas mandi janabatnya nyaman sudah, karena sudah ada basahnya sudah. Jadi kan haruskan aja dengan tangan yang bersih dan menyucurkan air ke atas kepala, maka memulai pada pihak kanan, setelah itu maka pihak kiri dan menigai basuh. Nah, jadi sunat dimulai jersidin dari kepala, kemudian ke kanan, kemudian ke kiri. Nah, itu sunat. Muntabalik panggurunya ke dahulu kiri, imbah kiri kepala, hanya kanan sah. Atau mulai mana kata serapian aja sudah. Nah itu, tapi kalau kepala sunat yang paling bagus itu tadi, kepala kanan kiri. Nah, bisa kayak ini biar kepala sekali, batu ke kanan sekali, ke kiri sekali. Habis itu ketiganya imbah tuh diulangi pulang, kepala kanan kiri, kepala kanan kiri, boleh seperti itu. Atau kepala 3 kali, kanan 3 kali, nah, kiri 3 kali, boleh kita. Jadi terserah pian aja. Nah, ada juga guru-guru kita itu menyarankan kanan dahulu, imbah tuh kiri, terakhir kepala. Ada juga kanan sini gosok, kiri pulang gosok sampai rata kepalanya, kepala menutup tuh kepala terakhir. Ini kanan kiri kepala, kanan kiri kepala. Bisa juga kanan 3 kali, kiri 3 kali, kepala 3 kali. Nah seperti itu boleh juga. Dan itu sekali lagi hukumnya sunnah. Jadi kada membatalkan menyepian mana dulu hendak mana. Yang penting syaratnya niatnya ada tadi,
lawan rata basuhannya. Belum tentu akan sampai ke situ. Dan bergosok-gosok dan mengekalkan niat hingga kesudahan mandi. Nah, artinya mengingatkan niat sampai habis mandi, itu ngarannya sunnah. Nah, yang wajib niat tadi, niat itu wajibnya hanya ketika air sampai ke tubuh yang pertama tadi, itu nama wajib. Sedangkan mengekalkan artinya terus mengingatkan niat sampai habis mandi, itu sunnah. Jadi artinya kita nih mengingatkannya, artinya aku nih mandi gitu lah, mandi janabat gitu lah, mengingatkan sampai habis, kadang ingat itu ingat ini kagak. Tapi kalau di awal tadi sampai kada ingat gitu dalam hati, nah disitu membatalkan enggak. Nah pas di awal tadi kena, nah itu mesti niatnya di situ. Itu wajib itu. Itu ngaranna istishabun niyatu dzukran. Mengingatkan niat sampai habis. Ini ada istishabun niyatu hukman, secara hukum. Yang secara hukum artinya yang wajib. Yang wajib tadi adalah ketika air sampai mula-mula ke bagian tubuh kita yang kita basuh. Itu yang wajib. Nah, yang bagusnya tadi di samping wajib terus diingatkan niat tadi sampai habis supaya dapat pahala sunnahnya pula. Udah jelas lah. Mun praktek mandi masuk masing-masing aja. Mun sini kita praktek mandi bebasahan. Artinya itu aja pian anunya lah, apa namanya, mengingatkan. Kemudian yang kada kalah juga lah masalah nang di kuku-kuku nih, nah pian diingatkan benar. Wajib nih sampai ke sini nih. Nah, makanya hati-hati kalau kuku hirang. Ini adalah kuku hirang bisa kada sampai itu. Nah, lalu itu maulah kada sah. Ini kuku hirang nih. Nah, itu kan sah tuh, makanya dikuiti dulu. Dipotong bang dulu, kan pian hendak memotong, misalnya waktu haid tuh, panjang-panjang, rupanya haidnya lawas benar, 10 hari, nah panjangnya gitu nah, ya kan, 12 hari, panjang tuh, 14 hari, panjang, lalu pian hendak motong, hati-hati kalau motong, potongannya itu disimpan, kayaknya pada saat mandi dipesertakan, diandak di manakah, pokoknya ini umpat juga dimandi, si kuku tadi. Nah, yang paling bagus itu ya kada usah dipotong. Mun hirang dikuiti dulu nang hirangnya tadi. Nah, kan deh hanya mandi. Kalau nya kada sampai lo kada sah. Gara-gara sedikit nih itu lalu kada sah mandi janabat. Lu sudah kada mandi janabatnya kada sah. Nang lain tuh apa tadi sembahyang kada sah. Baca Qur'annya haram, menyentuh Qur'an haram, macam-macamnya sudah. Nah, seperti itu. Adapun makruh sampai situ aja dulu. Banyak nang kada dana pulang nah. Kurang subarang ada pang nabi nanya. Asal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adana Allah bima juma'in wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.